kaya alam dan budayanya, menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia, selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Amma ba'du, para pemirsa akurat.co yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, penuh rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini insya Allah kita akan sedikit mengkaji tentang Islam dan semangat kebangsaan. Bagaimana hubungan Islam dan bangsa. Saya akan awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat 49 ayat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, yaitu ada gender yang dzakar, laki-laki, wa unsa, dan feminim, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dari laki-laki dan perempuan. Jadi bukan dari laki-laki dan laki-laki atau perempuan, tidak. Artinya laki-laki dan perempuan. Kemudian lahirlah syu'uba wa qabaila. Syu'ub artinya bangsa. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, wa qabail, kabilah-kabilah. Tujuannya apa? Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian, kata Allah, saling mengenal. Agar kita ini saling mengenal dengan yang lain. Di Indonesia contohnya ada suku Madura, suku Jawa, Sunda, Betawi, Bugis di sana, di Makassar, di Medan, Batak, dan seterusnya. Tujuannya apa? Apakah kita kemudian untuk berantem? Hebat-hebatan saya yang lebih mulia? Tidak. Tujuannya apa? Kita mengenal, oh suku Batak itu seperti ini. Oh suku Sasak di Lombok seperti ini. Oh suku Jawa seperti ini. Ketika kita saling mengenal, kata pepatah apa yang mengatakan? Tak kenal maka tak sayang. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Kalau kita sudah saling kenal, artinya kita saling sayang. Mestinya seperti itu. Kalau orang sudah senang, biasanya saling sayang. Ini yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat lebih luas lagi, kita melihat secara global lagi, kita akan bertemu ketika keluar negeri dengan bangsa-bangsa yang besar. Kita bisa ketemu dengan bangsa Arab, kemudian ketemu dengan orang Amerika, orang Eropa yang bangsanya bermacam-macam, orang Rusia, dan seterusnya. Apa tujuannya kita saling berkenal dengan mereka? Apa kemudian saling perang, saling menindas, saling merendahkan? Tidak. Lita'arafu, saling kenal, saling sayang. Itu tujuan Allah menciptakan umat manusia. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, bukan ya ayuhal ladina amanu, bukan wahai orang-orang yang beriman. Ini penting sekali kita pahami surat Al-Hujurat ayat 13. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Islam mengakui adanya bangsa.
atau zaman modern sekarang mengakui adanya negara. Saya dalam kesempatan ini di bulan suci ini ingin mengajak teman-teman sekalian yang masih punya pemikiran Islam ini harus khilafah. Stop mulai sekarang. Zaman sekarang sudah bukan zamannya khilafah dulu. Islam, Allah dalam Al-Quran, Nabi dalam hadisnya tidak menyatakan secara sorry, secara jelas bagaimana sistem negara. Yang pasti dalam agama adalah harus ada pemimpin. Dalam hadis disebutkan kalau ada orang ya lebih dari satu keluar mengadakan safar, kata Nabi, liyu'ammiru ahadahum, harus diantara orang lebih dari satu itu menunjuk siapa yang jadi leadernya. Ya, istilahnya kalau zaman sekarang traveling harus ada tour leadernya, ada guide-nya. Itu orang jalan-jalan. Apalagi kita kumpul satu negara harus ada pemimpin. Bagaimana bentuk negara itu? Nah, ini Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis tidak menentukan modelnya bagaimana. Apakah harus teokrasi, monokrasi, demokrasi, bagaimana? Tidak ditentukan. Tapi Islam memberikan rambu-rambu, memberikan aturan dan prinsip-prinsip. Harus ada syuro, ya, bermusyawarah. Ada al-musawah, persamaan, egaliter. Ada semangat al-adalah, yaitu al-adl, keadilan. Nilai-nilai inilah yang mesti diambil kemudian dijadikan pijakan dalam membangun suatu sistem atau negara. Mungkin dulu zaman Rasulullah ada khilafah nubuwah, sampai 30 tahun berikutnya ada al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelah zaman khulafa ar-rasyidin bukan khilafah lagi, tapi daulah, dinasti Umayyah. Setelah itu berganti lagi daulah Abbasiyah. Setelah itu Utsmaniyah. Setelah itu sudah hancur khilafah menjadi demokrasi. Dan kemudian bersistem sudah terpecah-pecah negara itu. Apa dalil kemudian kalau ada yang bertanya, apa dalilnya dari Nabi? Kalau memang mencintai bangsa negara atau bangsa kita itu adalah ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau diusir oleh penduduk Mekah, beliau sebelum meninggalkan Mekah, beliau naik di atas bukit, ya, gundukan, kemudian melihat ke arah Mekah, dan kemudian Nabi berkata, ya, laula anna ahlaki akhrajuni minki makharajtu. Kata Nabi, wahai Mekah, andaikan pendudukmu ya, tidak mengusirku, ya, tentunya aku tidak akan keluar dari Mekah. Ini bukti bahwasanya Nabi mencintai negerinya. Nah, kalau bahasa sekarang yang viral itu adalah hubbul waton minal iman. Mencintai bangsa tanah air kita adalah bagian dari iman. Jangan sampai kita tinggal di tanah air, minum air Indonesia, tapi kita benci dengan Indonesia. Merusak, mengebom, mengacak-acak Indonesia. Jangan sampai, kawan-kawan. Sekali lagi saya mengajak, mari kita jaga tanah air kita ini menjadi tanah air bangsa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.